Cerita kali ini berlatar di sebuah wilayah besar Eropa Utara bernama Magna Germania, di mana wilayah itu dihuni oleh banyak sekali suku-suku bangsa Jermanik. Scene kemudian dibuka dengan memperlihatkan beberapa anak di suku Serusi yang sedang bermain kejar-kejaran, di mana salah satu anak di sana bernama Ansgar tampak mengejar kawan-kawan bocilnya dan kemudian dihadang oleh kakak wanitanya yang bernama Tusnelda. Jadi diceritakan kalau mereka berdua ini adalah keturunan bangsawan di suku Serusi tersebut. Bersamaan dengan hari itu juga datanglah seorang pria bernama Hadgan, kepala suku dari Chatti. Di sini terungkap kalau ayah dari Tusnelda yang bernama Sergetes hendak menjodohkan putrinya yakni Tusnelda pada kepala suku tersebut dengan mahar 5 ekor kuda. Hadgan pun mengecek calon istrinya, namun karena sikapnya yang kasar membuat Tusnelda jadi tersinggung dan emosi. Setelah tawar-menawar dengan ayah Tusnelda, Hadgan pun setuju dan akan datang kembali setengah bulan kemudian untuk menikahi putrinya. Setelah Hadgan pergi, tak lama kemudian datanglah sekelompok pasukan Roma yang dipimpin oleh seorang perwira bernama Metellus. Mereka datang ke suku-suku Jermanik sebagai utusan gubernur Varus yang baru saja menetapkan aturan wajib bayar pajak atau upeti pada setiap suku. Yang nilai upetinya senilai 20 ekor sapi atau 254 ton gandum dan mereka diberi waktu 3 hari untuk menyiapkannya. Mendengar putusan Roma tadi, kepala suku Serusi yang bernama Segimer merasa tidak terima dengan aturan tersebut karena hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dia buat sebelumnya bersama Varus. Dengan emosi, dia pun memerintahkan Sergetes untuk mengumpulkan para kepala suku guna mengadakan Volkmot atau musyawarah darurat antar kepala suku Jermanik. Malam harinya saat pertemuan antar suku digelar, kebanyakan suku lebih memilih untuk cari aman saja daripada harus melawan Romawi. Dan hanya suku Buceri yang dipimpin oleh Gemot Robert yang menyatakan tidak akan memberi upeti pada Roma dan lebih memilih untuk melawan mereka. Namun Sergetes kembali mengingatkannya bahwa bangsa Romawi ini adalah bangsa yang terkuat dan mustahil bagi mereka untuk bisa melawannya. Yang mana diketahui juga bahwa saat ini kekuatan pasukan Roma berkisar 15.000 prajurit. Karena banyak dari kepala suku yang memilih jalan aman, akhirnya mereka semua pun sepakat untuk membayar upeti kepada Romawi. Dalam musyawarah itu, ternyata secara diam-diam Tusnelda mengupingnya, yang kemudian hal itu disadari oleh salah satu pria di sana bernama Volkwin. Dan tak membuang waktu, ia pun langsung mengejarnya saat itu juga. Ternyata Volkwin ini juga berasal dari suku yang sama dengan Tusnelda, dan diam-diam mereka ternyata juga saling menyukai satu sama lain. Namun mereka merahasiakan hal itu karena kasta keluarga yang berbeda, di mana Tusnelda dari keluarga bangsawan sedangkan Volkwin hanya dari keluarga miskin pembuat bir. Sebelum pulang ke rumah, Tusnelda mengatakan bahwa ia telah dijodohkan dengan Hadgan, kepala suku dari Chatti. Keesokan harinya kita lalu diperkenalkan dengan seorang pria bernama Arminius, seorang perwira Roma yang juga merupakan anak angkat dari Varus. Hari itu ia baru tiba di Jerman dan langsung mendatangi Varus yang telah lebih dulu berada di perkemahan Romawi tersebut. Di sini ayah angkatnya meminta pada Arminius untuk membantunya menaklukkan bangsa Jermanik barbar tersebut. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana semua penduduk Serusi harus mengumpulkan upeti untuk diberikan pada Romawi. Namun karena kondisi ekonomi mereka saat itu sedang merosot-merosotnya, jumlah upetinya pun kurang dari target seharusnya. Tak lama kemudian pasukan Roma yang dipimpin oleh Metellus pun datang. Melihat upeti yang dikumpulkan suku Serusi jumlahnya kurang, Metellus selalu memerintahkan pasukannya untuk mengambil secara paksa. Dan tak hanya itu, Metellus selalu ingin menjatuhkan harga diri suku Serusi dengan memerintahkan Segimer untuk berlutut dan mencium patung elang emas yang merupakan lambang suci Roma. Karena Segimer tak kunjung berlutut, Sergetes pun akhirnya turun dan mencium elang emas tersebut. Merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya itu, Tusnelda pun mengambil tindakan yang tak terduga. Melihat kejadian itu, dengan terpaksa Segimer pun menuruti permintaan mereka dengan berlutut dan mencium simbol kebanggaan Roma tersebut.
Akibat dari pukulan keras tadi, Ansgar pun mengalami koma. Dia kemudian dibawa ke salah satu dukun atau peramal untuk mengobatinya. Tusnelda yang sangat menyayangi Ansgar tidak terima dengan kejadian tadi. Ia pun masuk ke dalam hutan, di mana di pinggir danau ia mengorbankan darahnya agar diberikan kekuatan oleh para dewa untuk bisa membalaskan dendamnya. Keesokan harinya di perkemahan Roma, tampak Gemot Rothbard, kepala suku Buceri, ditangkap karena tetap kekeh tidak mau memberikan upeti. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bergulf yang tidak lain merupakan keponakan dari Gemot yang sedang bekerja di sana. Dia pun menyaksikan pamannya ditangkap. Di sini pihak Roma masih berniat memberikannya ampunan dengan cara dirinya harus mencium simbol elang. Namun dengan kebenciannya, ia malah meludahinya. Tak terima dengan itu, Varus pun langsung memerintahkan Arminius untuk melakukan eksekusi yang secara langsung disaksikan oleh Bergulf. Kembali ke permukiman Serusi, kita diperlihatkan dengan Ansgar yang berhasil selamat dari kematiannya. Ya, meskipun dirinya harus mengalami geger otak dan gangguan pada syaraf. Sementara kakaknya Tusnelda dan Volkwin berencana balas dendam dengan mengambil simbol suci Roma. Di sisi lain, Arminius didatangi oleh serigala di pintu tenda yang seketika menghilang saat dia mencarinya. Jadi diceritakan bahwa serigala merupakan simbol kejahatan bagi bangsa Jermanik. Bersamaan dengan malam itu, Tusnelda dan Volkwin berhasil meyakinkan dua temannya untuk membantu misi mereka. Volkwin berakting menjadi pengantar wanita pemuas nafsu untuk melewati penjaga gerbang di mana wanita itu sendiri jelas adalah Tusnelda. Dan akhirnya mereka pun diloloskan untuk masuk. Selanjutnya mereka mengajak penjaga simbol Roma untuk berpesta dan penjaga itu pun tergiur karena melihat Tusnelda yang begitu asoy. Dan tiba-tiba mereka pun berhasil menumbangkan dua penjaga simbol dengan cukup mudah. Di sisi lain, dua temannya tadi tampak mengendap-endap melewati parit bagian belakang dan berniat untuk mengambil pakaian prajurit yang akan mereka gunakan sebagai alat penyamaran. Kembali ke Tusnelda dan Volkwin yang tampak telah berhasil mendapatkan simbol elang dan bersiap untuk segera pergi dari sana dengan dikawal oleh dua rekannya yang sudah menyamar dengan memakai seragam prajurit Roma. Bersamaan dengan itu, Arminius menyadari sesuatu sedang terjadi. Dan dia pun mendapati beberapa prajuritnya yang telah gugur di sana. Tak membuang waktu, ia pun segera memberitahukan semua pasukan akan kedatangan penyusup. Beruntung mereka berhasil lolos dari sana dan membawa pulang elang emas tersebut. Sementara Arminius sendiri tidak sengaja menemukan sebuah petunjuk berupa kalung taring serigala, di mana ia tahu betul siapa pemilik dari kalung tersebut. Dan atas hilangnya simbol suci Roma membuat Varus begitu murka. Karena jumlah suku-suku Jermanik yang begitu banyak, tak mungkin bagi pihak Romawi untuk mudah menemukan simbolnya. Merasa tahu di mana simbol kebanggaan mereka berada, Arminius pun meminta pada Varus agar memberikannya beberapa prajurit untuk menemaninya mengambil kembali simbol mereka. Varus yang begitu percaya pada anaknya ini pun tanpa ragu menyetujui Arminius untuk pergi. Ia ditugaskan berangkat bersama Talio saat menjelang fajar. Nah, Talio ini merupakan pemimpin prajurit bayaran dari orang Jermanik. Sampai di sana, Talio ternyata sedang sibuk bergelut dengan beberapa tentara Roma lainnya. Arminius lalu memerintahkan Talio untuk mempersiapkan pasukannya berangkat menemaninya saat menjelang fajar. Namun di sini, Talio malah mengatakan sebuah kalimat penghinaan pada Roma dengan bahasa Jermanik. Mendengar itu, Arminius pun langsung berbalik dan memerintahkan agar si Talio ini diberikan hukuman cambuk. Ternyata Arminius juga menguasai bahasa Jermanik. Saat fajar tiba, Arminius pun berangkat dengan beberapa pasukannya. Di sisi lain, Volkwin dan Tusnelda sampai di permukiman Serusi dan memamerkan simbol Roma pada suku mereka. Melihat itu, para penduduk pun mengelu-elukan mereka berempat.
Kemudian Volkwin memberikan simbol tersebut pada Segimer, kepala suku mereka, yang kemudian suku mereka pun merayakannya dengan sebuah pesta. Volkwin dan Thusnelda sangat bangga dengan misi mereka yang berhasil. Namun diam-diam Segimer berbicara pada Volkwin tentang resiko mencuri simbol suci bangsa Roma. Namun dengan tegas Volkwin meyakinkan kepala sukunya bahwa bangsa Roma tidak sekuat yang mereka duga, di mana mereka berempat bahkan dengan cukup mudah bisa berhasil mencuri simbol kebanggaan mereka tersebut. Sementara itu Arminius yang sudah hampir tiba di pemukiman Serusi membagi pasukannya untuk menyebar, sedangkan ia dengan berani menuju pemukiman Serusi seorang diri. Menyadari kedatangan prajurit Roma seketika membuat semua penduduk yang berpesta itu panik dan segera menyembunyikan simbol itu di rumah Segimer lalu mengunci pintu gerbang. Melihat Arminius yang seorang diri, Segimer pun memerintahkan untuk membuka gerbang tersebut. Dan sebuah fakta mengejutkan terungkap di sini, yang mana ternyata Arminius merupakan anak dari Segimer, kepala suku Serusi. Di episode 2 kali ini, film dibuka dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Ari yang sedang dikejar oleh serigala. Dan beruntung ia ditolong oleh Volkwin dan Thusnelda. Thusnelda lalu mengambil 3 taring serigala dan membagikannya pada Ari dan Volkwin. Lalu tiba-tiba tentara Romawi datang di sana dengan maksud untuk membawa Ari. Sampai di rumah, ayahnya yaitu Segimer menyerahkan Ari dan adiknya pada Roma sebagai jaminan perdamaian. Dan semenjak saat itulah Ari yang dirawat oleh Varus diubah namanya menjadi Gaius Julius Arminius. Kita kembali ke masa kini. Setelah beberapa puluh tahun tak kembali ke kampung, Arminius baru mengetahui bahwa ibunya telah tiada. Kemudian Arminius memberikan jam pasir kepada ayahnya sebagai hadiah. Dan ia pun langsung to the point dengan mempertanyakan perihal simbol elang Roma yang baru saja dicuri. Ia menjelaskan bahwa kalau dirinya tidak segera membawa pulang simbol itu, maka bisa dipastikan prajurit Roma tidak akan segan untuk membasmi seluruh suku Jermanik tanpa ampun. Dann erwarte ich den Adler meiner Legion. Merasa omongan Arminius benar, Segimer pun dengan segera mempersiapkan simbol elang itu untuk dibawa oleh Arminius. Akan tetapi, di sisi lain ayah Thusnelda yakni Sergetes secara diam-diam pergi melaporkan ke pihak Romawi bahwa Volkwin lah yang telah mencuri simbol elang mereka. Kembali ke pemukiman suku Serusi, tampak Bergulf yang mengetahui Arminius ada di sana. Dengan kapaknya dia pun menanyakan keberadaan Arminius. Namun Arminius ternyata sedang berada di sebuah bukit untuk menemui teman masa kecilnya yaitu Volkwin dan Thusnelda. Akan tetapi, suasana hangat tersebut lantas berubah ketika Arminius menunjukkan sebuah bukti bahwa merekalah yang telah mengambil simbol elang Roma. Tanpa menjawab pertanyaan, Volkwin dan Thusnelda meninggalkannya. Sementara itu, Varus dan Sergetes bersiap menuju Serusi untuk menangkap Volkwin. Sesampainya di perkampungan Serusi, Arminius langsung disambut oleh Bergulf yang ingin menuntut balas atas kematian pamannya kemarin. Dan perduelan pun terjadi. Römische Recht. Dalam pertarungan sengit itu, Arminius berhasil mengalahkan Bergulf. Namun ia memilih untuk mengampuni nyawanya. Akan tetapi ketika Arminius berbalik, tak disangka Bergulf langsung menyerangnya. Beruntung, nyawa Arminius diselamatkan oleh Volkwin dengan membuat pingsan si Bergulf. Di dalam rumahnya, Segimer mencoba untuk mengobati Arminius dan memberikan simbol elang yang dia cari lalu menyuruhnya pergi. Tapi sebelum itu, terjadi sedikit cekcok antara bapak anak ini, yang mana Arminius merasa begitu dikhianati oleh ayahnya sendiri karena telah menyerahkannya dulu kepada Roma. Namun semua itu ayahnya lakukan semata-mata sebagai bentuk pengorbanannya untuk perdamaian dan
dan keselamatan seluruh warganya. Sementara itu, Bergulf yang baru sadar langsung kembali bangkit dan mencari Arminius. Dengan mengendarai kuda, Arminius segera membawa pergi simbol elang. Volkwin yang melihat itu dengan emosi terus mengejarnya dengan menggunakan sebuah tombak. Volkwin berteriak meminta elang tersebut, namun Arminius sama sekali tidak mendengarkannya dan terus berjalan. Tak disangka, Volkwin pun nekat melompat dan kemudian Arminius pun melanjutkan perjalanannya, namun karena lukanya terus mengeluarkan darah, ia pun merobek bajunya untuk menutup lukanya itu agar pendarahannya bisa berkurang. Di sisi lain, Varus dan Sergetes akhirnya sampai di pemukiman suku Serusi, dan sesampainya di sana, Varus langsung menemui Segimer. Nah, Segimer dan Varus ini ternyata sudah saling mengenal sebelumnya. Varus adalah orang yang meminta Segimer menyerahkan anaknya sebagai tanda perdamaian dengan Roma, yang mana kini anak tersebut bernama Arminius. Varus pun langsung menanyakan keberadaan Volkwin, namun Segimer enggan menjawabnya, hingga membuat Varus harus menggunakan caranya sendiri. Karena tidak menemukan Volkwin hari itu, Varus pun melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi seluruh keluarga Volkwin. Sementara Thusnelda tetap aman karena Sergetes melindunginya. Di dalam hutan, Arminius masih terus berjalan dan untuk kedua kalinya, dia melihat seekor serigala yang langsung menghilang. Menjelang malam, Volkwin akhirnya sadar dari pingsannya dan hendak untuk kembali ke rumahnya. Sementara Varus menyalip seluruh keluarga Volkwin di pemukiman Serusi dan memperingatkan kalau siapapun yang berani menurunkannya, maka akan dihukum gantung. Awas. Warga di sana sempat menyalahkan Sergetes atas penyalipan tersebut. Namun ia membela diri dengan berkata bahwa Volkwin telah melanggar perjanjian Hutmut hingga membuat dewa marah. Tidak tahan melihat itu semua, pertengkaran mereka pun membuat Segimer selaku kepala suku langsung membubarkan seluruh orang di sana. Tak lama kemudian Volkwin pun sampai dan menyaksikan hal memilukan di sana. Karena dirasa berbahaya untuk Volkwin tinggal di sana, mengingat ia kini telah menjadi buronan prajurit Romawi, Thusnelda pun memohon padanya agar segera pergi dari sana. Beruntung ada Bergulf yang merasa senasib dengannya, di mana ia memutuskan untuk membuatnya tak sadarkan diri dan segera membawanya pergi dari sana. Setelah fajar tiba, Arminius sampai di perkemahan Roma dengan simbol elangnya. Setelah keadaannya pulih, Arminius meminta pada ayah angkatnya yaitu Varus untuk ditugaskan ke tempat lain. Baginya, berhadapan dengan teman dan keluarga membuatnya serba salah. Namun ternyata, Varus sebelumnya telah mengajukan pada Kaisar Roma untuk mengangkat Arminius sebagai kesatria. Akan tetapi sebelum itu, ia juga meminta satu tugas lagi pada anak angkatnya itu, yakni membawakan kepala Volkwin Wolfspear. Scene dibuka dengan memperlihatkan semua korban Roma berkumpul di pemukiman, di mana ada keluarga Volkwin yang disalib dan Ansgar yang cacat. Sementara itu, Arminius yang sedang memburu Volkwin ditemani oleh Metellus dan prajuritnya. Dalam perjalanan mereka, Metellus terus mengolok-olok Arminius dengan mengingatkannya kalau Arminius ini juga berasal dari orang Germanik. Sementara Thusnelda yang tidak tahan melihat keluarga Volkwin yang belum juga dimakamkan, ia mendatangi Segimer dan memintanya agar menurunkan keluarga Volkwin. Sebagai kepala suku, Segimer mendapatkan begitu banyak tekanan dari segala pihak, hingga membuatnya marah. Di sisi lain, Bergulf dan kawan-kawan membawa Volkwin untuk bersembunyi di pemukiman suku Buceri. Namun di perjalanannya, mereka tiba-tiba disergap oleh suku bersenjata. Kembali ke pemukiman Serusi, tampak Thusnelda memutuskan seorang diri ingin menurunkan keluarga Volkwin. Hingga tak lama, Segimer pun datang dan membantunya.
Namun saat mereka sedang menurunkan keluarga Volkwin, Arminius dan pasukannya tiba di sana. Metellus memperingatkan bahwa pesan terakhir Varus adalah siapapun yang berani menurunkan mereka, maka akan digantung. Tak disangka Arminius berani menentang perintah Varus dan meminta pada mereka untuk menurunkan serta memakamkan jasad keluarga Volkwin dengan layak. Selepas itu, Arminius lalu menanyakan keberadaan Volkwin pada ayahnya. Namun sang ayah meminta pada Arminius untuk mengampuninya. Di sisi lain, Bergulf, Volkwin, dan kawan-kawannya sampai di perkampungan Buceri. Ternyata suku bersenjata yang tadi menyergap mereka merupakan kawan, yaitu dari suku Buceri. Diceritakan bahwa kepala suku Buceri saat ini juga merupakan paman Bergulf yang menggantikan pamannya yang sebelumnya dieksekusi oleh Arminius. Mereka kemudian disambut dengan baik di sana sebagai tamu. Malam harinya, Bergulf menceritakan tentang keberanian Volkwin dan Thusnelda dalam pencurian elang emas Roma. Kemudian salah satu pria di sana sangat antusias mendengar kisah seorang Thusnelda yang konon juga katanya merupakan seorang peramal. Untuk membuat mereka yakin, Bergulf dan Volkwin pun membetulkan hal tersebut. Setelah menceritakan itu, Bergulf kemudian terang-terangan mengajak mereka untuk bersatu dalam menghadapi pasukan Roma yang tidak sekuat mereka bayangkan. Balik ke suku Serusi, tampak malam itu jasad keluarga Volkwin akhirnya dikremasi. Saat itu Arminius juga ingin ikut serta, namun Thusnelda yang masih begitu kecewa padanya mengusirnya dari sana. Di momen itu juga Ansgar berteriak seperti anak yang kerasukan. Ketika mengantar Asgar pulang, tak sengaja Thusnelda melihat pasukan Romawi yang telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Volkwin yang saat ini berada di suku Buceri. Tak membuang waktu, pasukan Roma yang dipimpin oleh Arminius pun langsung berangkat. Mengetahui hal tadi, Thusnelda pun hendak bergegas untuk mengikutinya. Namun ia tiba-tiba dihentikan oleh Sergetes ayahnya, dan Thusnelda pun diikat dalam rumah. Kembali ke Volkwin dan kawan-kawannya, saat mereka sedang tertidur pulas, tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan, hingga membuat mereka semua terbangun dan bersiaga. Bergulf pun tewas demi menyelamatkan teman-temannya. Ternyata kepala suku Buceri telah dibayar oleh Roma untuk menghabisi mereka. Di rumah Thusnelda, ibu dan ayahnya tidak bisa tidur karena Ansgar terus membenturkan kepalanya berulang kali seolah-olah ingin menyelesaikan hidupnya. Lalu dengan berat hati, ibunya pun memutuskan untuk membawa Ansgar melewati padang rumput. Thusnelda yang seperti mengetahui apa yang akan ibunya lakukan, meminta pada ayahnya untuk melepaskannya. Setelah ikatannya dibuka, Thusnelda segera menyusul Ansgar dan ibunya. Sementara mata Ansgar ditutup dan mulai dipandu untuk berjalan menuju jurang. Hal itu ibunya lakukan karena dia sudah tidak tega melihat kondisi Ansgar sehingga memutuskan untuk mengakhirinya. Dan akhirnya merasa emosi dengan ibunya, Thusnelda pun melakukan ancaman padanya agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Thusnelda kemudian membawa Asgar ke tempat peramal suku mereka, yang mana ternyata peramal wanita ini begitu menyukai Ansgar dan dengan senang hati akan merawatnya. Si peramal juga meminta pada Thusnelda untuk menyusul Volkwin yang saat ini sedang membutuhkan bantuannya. Sementara itu, ibunya yang baru sampai di rumah dikejutkan dengan keberadaan Hadgan yang sudah menunggu dan mempertanyakan keberadaan calon pengantinnya, yaitu Thusnelda yang telah dijanjikan padanya. Melihat tidak adanya Thusnelda di sana membuat Hadgan begitu marah karena keluarga Thusnelda telah melanggar kesepakatan mereka sebelumnya. Di sisi lain, Volkwin dan kawan-kawan sampai di negeri kegelapan yang mana konon negeri tersebut hanya dihuni oleh orang mati dan tak ada seorang pun yang berani masuk ke sana.
Namun Volkwin yang sudah tidak peduli lagi dengan semua cerita mistis itu, ia pun tanpa rasa ragu menuntun anggotanya melanjutkan perjalanan. Sementara temannya yang penakut memilih untuk berbalik arah karena sudah kencing di celana. Malam harinya, Metellus dengan gaya berbicaranya yang sombong berbincang dengan Arminius. Tidak lama, prajurit Roma berhasil menangkap satu teman Volkwin yang tadi kabur. Di sana, ia begitu ketakutan. Namun Arminius coba menenangkannya dan mengajaknya duduk bersama. Di sini Arminius melakukan pendekatan padanya agar dapat mendapatkan informasi di mana keberadaan Volkwin saat ini dan berjanji tidak akan menghabisinya. Dengan penuh rasa takut, ia pun mengatakan kalau Volkwin dan kawan-kawan saat ini sedang berada di negeri kegelapan. Namun setelah mengetahui lokasinya, Metellus tiba-tiba langsung menyudahinya. Di dalam negeri kegelapan, saat Volkwin dan kawan-kawan beristirahat sambil diskusi santai, tiba-tiba Freiheit. Metellus berhasil mendongkan Volkwin dengan pedangnya, tetapi ia enggan menghabisinya dan justru malah meminta pada Arminius untuk menyelesaikannya. Dan dengan berat hati, lihat yang ia lakukan. Arminius membantai prajuritnya sendiri hingga tak tersisa. Di awal episode, scene dibuka dengan memperlihatkan si peramal yang sedang menyuruh Ansgar untuk menggambar petunjuk di gua peramal dengan menggunakan darah hewan. Sementara di negeri kegelapan, Arminius yang sebelumnya menyelamatkan Volkwin berkata pada sahabatnya itu kalau dia melakukan hal tersebut semata untuk membalas hutang budi padanya saat diselamatkan melawan Beowulf. Dan karena luka Volkwin cukup parah, Arminius pun coba mengobatinya dengan membakar pedangnya lalu menempelkan pada luka Volkwin untuk menghentikan pendarahan. Verrat? Karena terlalu asik ngobrol, mereka berdua pun tidak menyadari kalau ada satu prajurit Romawi yang masih hidup dan berusaha melarikan diri dari sana. Tak lama Arminius mendengar sebuah suara dan langsung bersiaga. Dan setelah diperiksa, ternyata suara itu berasal dari Thusnelda. Namun Arminius sekali lagi menegaskan bahwa dia hanya membayar hutang budi pada Volkwin dan tak mungkin mengkhianati Romawi yang telah membesarkannya menjadi prajurit tangguh. Karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Arminius memiliki sebuah ide, yaitu mengambil salah satu kepala korban di sana untuk diserahkan pada Varus. Scene berpindah di perkemahan Roma. Tampak saat itu Segimer datang ke sana dan meminta keringanan upeti. Namun Varus justru hanya memberinya satu pilihan, yaitu menukar upeti dengan rakyatnya untuk dijadikan budak. Yang tentu saja Segimer langsung menolak hal itu. Kemudian Varus meminta agar Segimer berhenti menjadi kepala suku untuk digantikan oleh putranya, yaitu Arminius. Di sisi lain, Volkwin dan Thusnelda mengumpulkan pedang, baju zirah, dan perisai Roma. Mereka berencana membawanya ke suku Buceri untuk membuktikan bahwa pasukan Roma bisa dikalahkan. Tak hanya itu, Volkwin yang tahu kalau suku Buceri begitu meyakini ajaran Dewa Odin, ia pun meminta pada Thusnelda untuk berakting menjadi seorang peramal. Di sisi lain, Arminius berhasil meyakinkan Varus bahwa kepala yang ia bawa merupakan kepala Volkwin. Yang dengan begitu, tugasnya pun selesai dan bisa meninggalkan Germania. Namun ternyata Varus mengingkari janjinya, di mana ia tidak berniat mengirim Arminius kembali ke Roma. Melainkan ia ingin kalau Arminius menetap di Germania dengan menggantikan ayahnya menjadi kepala suku Serusi. Bahkan tak hanya itu, Varus mengeluarkan kalimat yang seolah menjelaskan bahwa bagi Varus, Arminius ini tidak lebih dari sekedar alat. Setelah mendengar kalimat dari ayah angkatnya yang begitu membuatnya kecewa, Arminius tak bisa memendung rasa sakit hatinya. Galau brutal pokoknya dia di sini.
Di sisi lain, Segimer pulang ke Sirusi dengan perasaan hancur karena ia merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi sebagai kepala suku karena telah membuat masyarakatnya menderita. Ia merasa kalau dirinya ini hanyalah harimau tua yang tak lagi diperlukan oleh kaumnya. Segimer sadar betul bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Hingga akhirnya ia pun memutuskan masuk ke dalam rawa dan menyelesaikan hidupnya. Selanjutnya, si peramal membawa pedang Segimer ke pemukiman Sirusi dan kemudian menancapkan pedang tersebut tepat di depan rumahnya sebagai pertanda bahwa kepala suku mereka telah berpulang. Sedangkan Arminius kembali ke tendanya dan memporak-porandakan barang-barangnya di sana. Lalu tiba-tiba seorang prajurit datang dan mengabarkannya bahwa ada satu prajurit Roma yang baru kembali dari negeri kegelapan. Arminius pun terkejut mendengar itu dan langsung menuju tenda medis. Karena takut rahasianya terbongkar, Arminius lantas menghabisinya sebelum prajurit itu berbicara. Tanpa Arminius sadari, ternyata sedari tadi Tallio menyaksikan apa yang dilakukannya. Saat Arminius hendak menghabisi Tallio juga, beruntung tim medis datang dan memeriksa prajurit tadi yang ternyata telah meninggoy. Di sisi lain, Volkwin dan Thusnelda dengan nekatnya kembali ke suku Buceri, yang mana diketahui kalau suku ini merupakan suku yang sangat mempercayai dewa-dewa dan roh. Di sana, ia lagi-lagi mengajak suku Buceri untuk menyatukan kekuatan melawan Roma. Namun, kepala suku Buceri tak mempercayai mereka, dan bahkan ia menyiksa Thusnelda di depan para prajuritnya untuk membuktikan bahwa wanita ini hanyalah wanita biasa, bukan titipan dewa alias peramal. Melihat itu, dengan nekat, Volkwin langsung menyerang kepala suku tersebut. Para prajurit di sana hampir saja ingin mengeroyok Volkwin, namun Thusnelda kembali meyakinkan mereka bahwa para dewa telah mengutuk kepala suku mereka hingga membuatnya tamat. Serta Volkwin ini adalah utusan dari dewa untuk menyelamatkan Thusnelda. Dan dengan ngerinya, lihat bagaimana totalitas dari seorang Thusnelda dalam menyamar sebagai peramal. Euren Verwandten. Auch du hast das Zeichen Donas getan. Karena terlalu kecewa pada ayah angkatnya dan Roma, Arminius pun membulatkan tekadnya untuk mengalahkan dan mengusir bangsa tersebut dari negaranya. Dengan bangga, ia memakai kembali kalung taring serigala sebagai bentuk keberpihakannya kini pada bangsa Germanik. Dan atas peristiwa di tenda kemarin, Arminius menanyakan pada Tallio apakah ia berpihak dengannya atau ingin menjatuhkannya dengan melaporkannya. Dan untung saja Tallio memilih berjanji untuk tidak menceritakan pada siapapun. Sementara itu di suku Serusi, Sergetes yang sejak lama ingin menjadi kepala suku mencabut pedang Segimer dan menobatkan dirinya sendiri sebagai kepala suku baru mereka. Dalam perjalanan menuju suku Serusi, Arminius coba memprovokasi para pasukan bayaran Germanik agar mereka mau membantunya dalam misi pemberontakan mengusir bangsa Roma dari tanah mereka. Die Römer spielen uns ihre Freundschaft nur vor. Sementara di rumah kepala suku Serusi, Sergetes mengundang seluruh warga untuk berpesta dan menyampaikan pidatonya, yang mana dirinya berjanji akan membawa kemakmuran pada suku tersebut. Setelah acara selesai, tanpa diduga, tiba-tiba Hadgan datang bersama anak buahnya. Maksud dari kedatangannya kali ini tentu saja masih dengan alasan yang sama, yaitu untuk mencari calon pengantinnya. Ia lalu menawan suku Serusi dan mengancam akan menghabisi semua wanita di sana satu persatu sampai ia mendapatkan Thusnelda. Beruntung saat itu juga Arminius datang tepat waktu dan langsung mengusir mereka. Willst du dich mit Rom anlegen? Hadgan yang takut pada Roma pun memilih pergi tanpa perlawanan. Lalu Arminius menyuruh Sergetes mengumpulkan seluruh warga suku Serusi dan dengan tegas ia mengambil alih kepemimpinan sebagai pewaris sah atas meninggalnya ayahnya. Di sisi lain, Volkwin yang berada di suku Buceri tampak sedang mengatur strategi untuk menyergap patroli Roma sedikit demi sedikit. Namun tak lama kemudian, seorang warga datang memberitahukan Volkwin dan Thusnelda bahwa kepala suku Serusi ingin menemui mereka.
Mereka yang tidak tahu kalau kepala suku Serusi saat ini ternyata adalah Arminius, tentu saja dibuat kaget plus keheranan. Arminius lalu menjelaskan bahwa ia memiliki strategi untuk menyatukan suku-suku Germania dan menghancurkan Roma secara menyeluruh. Lalu Arminius secara mengejutkan meminta pada Thusnelda untuk menikah dengannya. Diesmal holen wir uns gleich den Wolf. Setelah menjelaskan bahwa tujuan Arminius ingin menikahi Thusnelda adalah untuk menyatukan suku-suku Jermanik guna melawan pasukan Roma, akhirnya Volkwin pun memakluminya. Tak hanya itu, Arminius juga meminta pada Volkwin untuk tetap bersembunyi sebelum penyerangan. Karena yang orang Roma ketahui, kelapa Volkwin ini telah dipacung di perkemahan Roma. Lalu Thusnelda dan Arminius kembali ke Serusi untuk melangsungkan pernikahan. Ihr wolltet doch, dass ich einen Fürsten heirate. Beberapa hari kemudian Arminius dan Thusnelda pun menikah dan mengundang seluruh kepala suku Germania hadir di sana. Sementara Volkwin hanya bisa sakit hati meratapi kekasihnya dari jauh. Dalam acara makan bersama, Arminius pun menyampaikan tujuan utamanya yakni ingin menyatukan semua suku untuk bangkit melawan Roma. Namun, meskipun di situ tidak semua bersedia bergabung dengan mereka, di mana kepala suku Marsi yaitu Rurik, terang-terangan ia mengatakan kalau dirinya pribadi tidak menyukai Arminius karena ia telah menghabisi Gemot Rothbard, kepala suku Buceri terdahulu, dan masih menganggap Arminius ini sebagai orang Romawi. Malam harinya, Thusnelda tampak cemas memikirkan keadaan Volkwin. Dan untuk menenangkan istrinya, Arminius lalu mengutus Tallio agar mencarinya. Saat mereka berdua telah seranjang, karena Arminius tahu kalau cinta Thusnelda bukanlah untuknya, di malam pertama mereka pun hanya berbaring bersebelahan tanpa adanya pergelutan di sana. Sementara Volkwin tampak seorang diri sedang meminum ballo di tengah hutan. Kemudian tak lama melintaslah sekelompok prajurit Romawi yang sedang membawa budak. Karena pengaruh ballo membuat Volkwin jadi rese dan tak pikir panjang langsung menghajar para pasukan Roma tersebut. Namun tentu saja karena olengnya dengan mudah ia pun dapat dikalahkan. Esok paginya Tallio membawakan kalung milik Volkwin. Kemudian dengan segera Arminius dan Thusnelda mendatangi lokasi ditemukannya. Namun setibanya di sana ternyata mereka harus menanggung kesedihan mendalam karena telah mendapati jasad terbakar yang diduga merupakan Volkwin. Wenn wir jetzt aufgeben. Namun sebenarnya Volkwin sendiri masih hidup dan mayat yang hangus tadi merupakan mayat budak yang mencoba kabur dan dibakar oleh pasukan Romawi tadi malam. Seorang wanita lalu menanyakan namanya. Namun wanita itu tak percaya ketika ia berkata kalau dia adalah Volkwin Wolfspear karena wanita itu percaya bahwa kelapa Volkwin berada di atas tombak tepat di belakang mereka. Tidak lama Arminius dan Thusnelda datang ke kamp pasukan Roma untuk menemui Varus. Di dalam tenda, Varus memberikan pedang dari Kaisar sebagai tanda bahwa Arminius telah diangkat menjadi equites atau kesatria. Gratias ago, pater. Namun setelah itu, Arminius ditugaskan untuk menyandra tiap anak kepala suku Germania. Dan tentu saja, ini merupakan tugas yang sangat pahit. Karena ia pun sebelumnya telah merasakan dipisahkan dari keluarganya. Ditambah, Arminius kali ini harus kembali melawan bangsanya sendiri. Sementara di luar tenda, Volkwin yang sekarang jadi budak meminta pada seorang gadis untuk ke suku Serusi dan memberitahukan pada Thusnelda bahwa ia masih hidup. Namun si gadis ini justru malah hanya bertemu dengan ayahnya Thusnelda, yaitu Sergetes. Berminggu-minggu Arminius dan Thusnelda mengambil anak para kepala suku secara paksa. Tapi setiap sebelum pulang, Thusnelda selalu menyempatkan untuk memberitahu para kepala suku agar menghadiri rapat pada bulan purnama di malam Jumat nanti. Saat malam Jumat tiba, semua kepala suku pun hadir memenuhi panggilan dengan rasa emosi. Agar dapat menenangkan suasana, Arminius menjamin anak mereka semua aman karena tidak dibawa ke pihak Romawi melainkan telah dibawa ke suku Serusi untuk diamankan. Dan ternyata hal ini juga merupakan bagian dari strategi Arminius, di mana ia memanfaatkan momen ini untuk menyadarkan mereka bahwa suku-suku Germanik terlalu lemah dan tak bisa berbuat apa-apa
bahkan saat anak mereka diambil. Hal itu karena mereka terlalu egois satu sama lain dan mementingkan diri masing-masing, hingga itulah yang membuat suku mereka tidak bisa bersatu dan tak punya kekuatan untuk melawan penjajah di negerinya sendiri. Untuk meyakinkan para kepala suku, ia menegaskan kalau dirinya merupakan perwira senior berprestasi dalam tentara Roma, dan dalam strategi perang kali ini ia hendak mengubah kekuatan Roma menjadi sebuah kelemahan. Dan setelah menunjukkan strategi briliannya, semua suku pun sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich habe ihre Schlachten geschlagen, ihre Heere Für unsere Kinder. werdet ihr wissen, wie man sie tötet. Lasst uns gemeinsam siegen! Sebelum Arminius kembali ke kamp prajurit Roma untuk melanjutkan misi, ia menugaskan Thusnelda untuk memimpin pasukan Germanik saat ia menggiring Varus dan tentara Romawi menuju jebakan. Dan di momen ini, karena Thusnelda tidak ingin kehilangan Arminius juga setelah kehilangan Volkwin, ia pun memintanya untuk berhati-hati. Dan terjadilah mantap-mantap. Beberapa hari setelahnya, Arminius mencukur kumis dan jenggotnya sebagai ciri khas bangsa Romawi. Lalu dalam rapat, para pejabat menanyakan di mana anak-anak kepala suku yang seharusnya dibawa oleh Arminius. Nah, di sini Arminius pun mengeluarkan intriknya dengan mengatakan bahwa kepala suku Marsi menolak memberikan anak mereka hingga membuat suku-suku yang lainnya pun mengikuti jejaknya. Yang sebenarnya anak-anak tersebut ia kumpulkan di pemukiman Serusi, dan ini merupakan bagian dari rencananya untuk menjebak Romawi. Lalu Arminius mengusulkan pada Varus untuk menyerang suku Marsi yang jumlahnya sedikit, dan akhirnya Varus pun mengikuti rencana Arminius. Namun secara tak terduga, Sergetes datang dan menyampaikan pada Varus bahwa Arminius berencana mengkhianatinya. Tak hanya itu, dalam tenda Sergetes juga mengatakan bahwa kepala yang Arminius serahkan tempo hari bukanlah kepala Volkwin, dan bahkan Volkwin saat ini sedang berada di kamp Romawi. Mendengar itu semua, bukannya menyangkal, Arminius malah membenarkan semua perkataan Sergetes. Akan tetapi Arminius kembali meyakinkan Varus bahwa sekalipun ini adalah jebakan untuk menyerang suku barbar, sudah bisa dipastikan bahwa prajurit Roma pasti akan menang karena jumlahnya yang begitu banyak. Arminius hanya ingin melihat kemenangan Romawi, itu saja. Karena dirasa masuk akal, Varus pun mengusir Sergetes dari sana dan kemudian meminta maaf pada anak angkatnya karena sempat meragukannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ayah Thusnelda, Arminius akhirnya bertemu dengan Volkwin dan memintanya agar tetap bertahan sampai penyerangan di hutan Tortberg. Kemudian Arminius menyuruh Tallio dan anak buahnya untuk bersiap, di mana tepat pada hari itu 3 legiun Roma yakni 17, 18, 19 dan beberapa kohort, jumlah tentara Romawi sekitar 20.000 prajurit lengkap dengan perisai, senjata dan baju sirah. Garis pawai mereka sepanjang lebih dari 15 km dan terlihat seperti sungai baja. Menyaksikan hal itu membuat salah satu kepala suku yaitu Rurik merasa kena mental. Thusnelda lalu memisahkan diri untuk berdoa karena sebagaimanapun besarnya nyali mereka, melihat pasukan yang begitu banyak pasti akan bergetar juga. Tenre pokoknya. Di momen ini, Hadgan tiba-tiba mendatangi Thusnelda dan masih berharap agar mereka bisa bersama. Dan bahkan dengan kurang ajarnya, si Hadgan sempat-sempatnya mau melakukan hal tidak senonoh ke Thusnelda. Namun karena Thusnelda bukanlah wanita kaleng-kaleng, rencana bejatnya itu pun gagal. Di sisi lain, Arminius dan pasukannya diperintahkan untuk mengamankan sisi jalan ke dalam hutan. Para tentara berbelok ke kiri melewati jalan yang lebih kecil. Karena merasa kecewa tak diberikan cinta dan serambi lempit dari Thusnelda, Hadgan yang pengecut pun memprovokasi para kepala suku untuk mundur dan lantas pergi tanpa rasa malu. Yang hal itu tentu saja mempengaruhi mental kepala suku yang lain. Dan adegan terbaik Thusnelda pun dimulai di sini, di mana dirinya meyakinkan semua kepala suku untuk tetap bertahan karena dia telah melihat adanya kemenangan. Untuk lebih meyakinkannya lagi, dia mengorbankan mata sebelah kanannya pada Dewa Odin agar diberikan kemenangan.
Pasukan Roma mulai melewati jalur sempit di dalam hutan, yang mana di sana juga terlihat ada Volkwin yang dibawa. Bangsa Jermanik membakar dedaunan untuk menghasilkan asap tebal guna menghalangi pandangan musuh. Strategi jenius Arminius ini akan membuat jumlah prajurit Roma yang banyak seolah tak berarti, di mana mereka memotong pohon untuk membagi tentara Roma. Arminius! Pada bagian tengah, seorang prajurit melapor kepada Varus bahwa sisi depan mendapatkan serangan yang begitu brutal. Varus pun lalu memerintahkan pasukannya untuk berbalik ke area terbuka, di mana diketahui bahwa tentara Romawi menggunakan baju besi yang dilapisi beberapa kain tebal di dalamnya, yang tentu akan menjadi keuntungan mereka dalam pertempuran terbuka. Sementara di dalam hutan, pasukan Romawi yang telah terbagi dapat dikalahkan dengan mudah oleh suku Barbarian. Di sana, Arminius pun bertemu dengan Thusnelda dan cukup kaget saat melihat kondisi matanya. Sebenarnya Arminius ingin memberitahu Thusnelda kalau Volkwin masih hidup, tapi Thusnelda tidak punya banyak waktu untuk curhat-curhat dan memilih untuk bergegas pergi. Sementara itu di area terbuka, Thusnelda ternyata juga telah menyiapkan jebakan untuk semua musuhnya. Dalam peperangan itu, sejarah mencatat pertempuran ini berlangsung selama berhari-hari. Bangsa Jermanik memakai perisai kayu dan baju perang dari kulit. Mereka mewarnai wajah dan badan, yang berarti mereka siap untuk bertempur habis-habisan. Di momen ini, semua budak Roma pun akhirnya terlepas dan ikut melakukan pemberontakan, tak terkecuali Volkwin. Saat pertempuran berlangsung, tiba-tiba Ansgar berdiri di tengah pertempuran, dan tak sengaja Thusnelda melihat Volkwin yang ternyata masih hidup. Saat ini, bangsa Jermanik mulai banyak berguguran dan menuju kekalahan. Beruntung tepat pada waktu itu, hujan tiba-tiba turun yang secara otomatis membuat baju zirah pasukan Romawi bertambah berat 50%, dan hal ini seketika mengubah keadaan yang menguntungkan bagi bangsa Jermanik. Di tengah pasukannya yang berguguran, Varus dikejutkan saat melihat anak angkat kepercayaannya yang ternyata benar-benar tega mengkhianatinya. Dengan frustasi, ia pun melepas semua baju sirahnya dan mengambil pedang kesatria milik Arminius, lalu menyelesaikan hidupnya sendiri. Sedangkan Arminius hanya bisa bersedih melihat ayah angkatnya tersebut. Dalam posisi bangsa Jermanik menang, tanpa rasa malu, Hadgan si pecundang dan Sergetes si pengkhianat datang bak pahlawan kesiangan. Dan dengan soknya, Sergetes melepas kelapa Varus yang telah mati. Suku Jermanik pun memenangkan pertempuran yang mustahil tersebut. Malam harinya saat peperangan berakhir, Thusnelda mendatangi Arminius dan berkata bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjadi raja dari semua suku. Dan ia menawarkan diri mendampinginya sebagai ratu. Di malam itu juga, Thusnelda akhirnya berbincang dengan Volkwin yang ia kira sebelumnya telah mati. Thusnelda juga menegaskan kalau semuanya kini tidak seperti dulu lagi. Dan dengan berat hati, Volkwin hanya bisa berkata, "Temui aku jika kau telah memutuskan yang terbaik." Saat hendak meninggalkan acara kemenangan malam itu, Volkwin dihampiri oleh Arminius yang memintanya untuk menjadi pangeran pertamanya saat ia telah menjadi raja dari semua suku-suku. Namun Volkwin justru berkata bahwa jika Arminius menjadi raja, maka dia adalah orang pertama yang akan menghabisinya.
Di akhir film, kita diperlihatkan dengan peramal yang mengatakan bahwa Thusnelda ini sedang hamil, di mana anak yang ada di dalam rahimnya tersebut bukanlah anak dari Arminius, melainkan anak Volkwin. Dan season 1 pun berakhir. Setelah perang itu selesai, bangsa Jermanik mengeluarkan isi perut tentara Romawi lalu menumpuknya. Kelapa-kelapa mereka dipaku pada batang pohon. Beberapa prajurit yang ditawan mereka gunakan sebagai persembahan untuk dewa-dewa, sementara sisanya dijadikan sebagai budak. Arminius meninggal di umur 37 sampai 38 tahun, antara tahun 1838 sampai 1875. Monumen Arminius dibangun tepat di hutan Todberg, tempat berlangsungnya pertempuran besar tersebut. Yah, itulah tadi seluruh rangkuman alur cerita Barbarian Season 1. Kalau kalian suka dengan alur film ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekian dari saya, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.